Tahun 1930 di Montevideo, sebuah turnamen sepak bola baru lahir. Tidak ada miliaran penonton, tidak ada media sosial, tidak ada stadion-stadion raksasa yang kita kenal seperti sekarang. Hanya ada mimpi, mimpi untuk menyatukan dunia melalui sepak bola. 100 tahun kemudian, mimpi itu akan mencapai salah satu titik paling ambisius dalam sejarah olahraga. Piala Dunia 2030, sebuah turnamen yang tidak hanya digelar di satu negara, tidak juga di dua negara, tetapi tiga benua sekaligus, Amerika Selatan, Eropa, dan Afrika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan dimainkan lintas benua, lintas budaya, dan lintas generasi. Dan di tengah semua persiapan besar itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui para pecinta sepak bola. Apakah Cristiano Ronaldo masih akan berada di sana? Apakah sang legenda akan menunda pensiunnya demi tampil di Piala Dunia yang berlangsung di tanah kelahirannya sendiri? Ataukah 2030 akan menjadi panggung bagi generasi baru Portugal untuk mengambil alih warisan yang telah ia bangun selama puluhan tahun? Inilah kisah menuju Piala Dunia 2030, turnamen yang berpotensi menjadi salah satu yang terbesar sepanjang masa. Seratus tahun setelah Uruguay menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama kalinya, FIFA memutuskan memberikan penghormatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 3 pertandingan pembuka akan digelar di Amerika Selatan, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Sebuah penghormatan terhadap sejarah, sebuah penghormatan terhadap awal mula semuanya. Namun setelah itu, perhatian dunia akan berpindah ribuan kilometer ke timur, menuju 3 negara yang akan menjadi tuan rumah utama, Spanyol, Portugal, dan Maroko. 3 negara, 2 benua, 1 turnamen. Sebuah proyek raksasa yang melibatkan pembangunan infrastruktur, modernisasi stadion, transportasi internasional, hingga koordinasi logistik yang belum pernah dicoba sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Jika berhasil, Piala Dunia 2030 akan menjadi simbol bahwa sepak bola benar-benar telah menjadi milik seluruh dunia. Namun, jika gagal, tantangan logistiknya bisa menjadi salah satu yang paling rumit yang pernah dihadapi FIFA. Karena itulah, persiapan sudah dimulai jauh sebelum bola pertama ditendang, dan salah satu negara yang paling mendapat sorotan adalah Portugal. Negara kecil di ujung barat Eropa yang telah melahirkan banyak pemain besar, termasuk seorang pria bernama Cristiano Ronaldo. Bagi Portugal, Piala Dunia 2030 bukan sekedar menjadi tuan rumah. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana negara dengan populasi relatif kecil mampu menjadi pusat perhatian sepak bola global. Lisbon dan Porto diperkirakan akan menjadi jantung penyelenggaraan turnamen, stadion-stadion modern yang akan menjambut jutaan pendukung dari berbagai penjuru dunia. Hotel, transportasi, dan kawasan wisata dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan pengunjung terbesar dalam sejarah negara tersebut. Dan di balik semua persiapan itu, rakyat Portugal memiliki satu mimpi yang sama, melihat tim nasional mereka bermain di rumah sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola dunia. Namun, ada satu mimpi lain yang lebih besar, lebih emosional, lebih sulit diwujudkan. Mimpi untuk melihat satu nama kembali mengenakan seragam Portugal, Cristiano Ronaldo. Saat Piala Dunia 2030 dimulai nanti, Ronaldo akan berusia sekitar 45 tahun. Usia yang bagi sebagian besar pesepak bola profesional bahkan sudah jauh melewati masa pensiun. Tetapi, jika ada satu pemain yang sepanjang karirnya terus menantang batasan usia, mungkin dialah orangnya. Dan itulah yang membuat pertanyaan ini terus hidup hingga hari ini. Mungkinkah Ronaldo benar-benar masih bermain pada tahun 2030? Ataukah dunia hanya sedang bermimpi terlalu jauh?
Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana persiapan stadion, tantangan terbesar Piala Dunia lintas benua, dan mengapa banyak orang mulai percaya bahwa turnamen ini bisa menjadi salah satu yang paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Namun, sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, ada satu kenyataan lain yang harus dihadapi. Piala Dunia 2030 bukan hanya soal siapa yang bermain. Ini juga soal bagaimana turnamen sebesar itu bisa dijalankan tanpa kehilangan kualitas dan identitasnya. Bayangkan sebuah kompetisi yang harus menghubungkan 3 wilayah besar dunia dalam satu kalender yang sangat ketat. Tim-tim harus berpindah zona waktu ke zona lain. Ofisial harus memastikan keamanan di setiap titik perjalanan. Media internasional harus menyiapkan liputan dari berbagai negara sekaligus. Dan para pemain harus tetap berada dalam kondisi terbaik meski menghadapi perjalanan panjang, perubahan cuaca, dan perbedaan waktu yang ekstrim. Itulah sebabnya Piala Dunia 2030 disebut sebagai proyek sepak bola paling kompleks dalam sejarah modern. Bukan hanya karena jumlah negara tuan rumahnya, tapi karena skala koordinasinya. Setiap stadion harus memenuhi standar tertinggi, setiap jalur transportasi harus siap, setiap pusat latihan harus terhubung dengan baik. Setiap kota tuan rumah harus mampu menerima gelombang supporter di seluruh dunia, dan di balik semua itu, ada satu tujuan besar yang ingin dijaga FIFA. Bahwa meski turnamen ini tersebar di banyak tempat, pengalaman menontonnya tetap terasa seperti satu perayaan yang utuh, satu pesta sepak bola dunia. Di Spanyol, stadion-stadion besar akan menjadi panggung utama bagi atmosfer Eropa yang penuh gairah. Di Maroko, turnamen ini akan menjadi simbol kebanggaan Afrika Utara dan bukti bahwa kawasan tersebut mampu menjadi pusat perhatian dunia. Sementara di Portugal, setiap pertandingan akan terasa sangat personal, karena bagi negara ini menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan hanya soal fasilitas. Ini soal sejarah, soal identitas, soal kesempatan untuk menulis bab baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Portugal selama ini dikenal sebagai negara yang selalu melahirkan pemain-pemain berbakat dari generasi ke generasi. Mereka terus menghadirkan nama-nama besar. Dan di antara semua nama itu, tidak ada yang lebih besar dari Cristiano Ronaldo. Ia bukan hanya ikon olahraga, ia adalah simbol era, simbol kerja keras, simbol ambisi tanpa batas, simbol bahwa seorang pemain dari negara kecil bisa menaklukkan panggung terbesar di dunia. Karena itulah, ketika nama Ronaldo mulai dikaitkan dengan Piala Dunia 2030, reaksi publik langsung terbagi menjadi dua. Sebagian menganggap itu mustahil, sebagian lagi menolak menutup pintu terlalu cepat. Dan memang, jika kita melihat perjalanan karirnya, Ronaldo selalu punya cara untuk membuat orang ragu menjadi kagum. Ia pernah dianggap terlalu muda untuk memimpin, lalu terlalu tua untuk bersaing. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia menjawabnya dengan gol, trofi, dan rekor baru. Tetapi 2030 adalah cerita yang berbeda. Bermain di usia 45 tahun akan menjadi tantangan yang belum pernah benar-benar terjadi di level Piala Dunia modern. Kecepatan akan berkurang, pemulihan tubuh akan lebih lama, persaingan dari pemain-pemain muda akan semakin ketat, dan tuntutan fisik turnamen sebesar Piala Dunia tidak pernah ringan. Jadi, jika berbicara secara realistis, peluang Ronaldo tampil pada 2030 memang tidak besar. Namun sepak bola tidak selalu berjalan dengan logika biasa. Ada faktor kebugaran, ada faktor motivasi, dan ada faktor peran yang bisa berubah. Ada juga faktor simbolik yang kadang sangat penting dalam turnamen sebesar ini. Bisa saja Ronaldo tidak tampil sebagai starter utama. Bisa saja ia tidak bermain penuh setiap laga. Bisa saja perannya berubah menjadi pemimpin ruang ganti, mentor, atau wajah besar yang menginspirasi generasi baru Portugal. Tetapi selama ia masih aktif, masih menjaga tubuhnya, dan masih memiliki hasrat untuk bersaing, nama Ronaldo akan selalu berada dalam percakapan. Karena itulah, pertanyaan tentang pensiun menjadi begitu menarik. Apakah ia benar-benar akan berhenti sebelum 2030? Ataukah ia akan mencoba satu perjalanan terakhir demi menutup karirnya di panggung yang sangat spesial? Jika Ronaldo benar-benar tampil di kandang sendiri, tekanan emosional untuk membawa Ronaldo ke turnamen itu akan sangat besar.
bukan hanya dari penggemar, tetapi juga dari sejarah itu sendiri. Bayangkan, sebuah stadion di Lisbon, bendera Portugal berkibar di seluruh tribun. Lagu kebangsaan dinyanyikan ribuan suara, dan di tengah sorotan dunia, Cristiano Ronaldo berjalan keluar dari lorong pemain untuk satu turnamen terakhir. Itu akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Namun jika itu tidak terjadi, Piala Dunia 2030 tidak akan menjadi panggung besar bagi Portugal. Karena generasi baru akan datang, pemain-pemain muda akan mengambil alih, dan warisan Ronaldo akan tetap hidup. Bukan hanya dalam statistik, tapi dalam mentalitas yang ia tinggalkan. Mentalitas untuk tidak menyerah. Mentalitas untuk selalu percaya bahwa yang mustahil pun bisa dikejar. Jadi, apakah Ronaldo akan tampil di Piala Dunia 2030? Jawaban jujurnya adalah belum ada yang tahu. Peluang itu masih akan terus dibicarakan, dan selama belum ada keputusan final, harapan itu akan tetap hidup. Karena dalam sepak bola, terutama ketika menyangkut nama sebesar Cristiano Ronaldo, tidak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit terakhir berbunyi. Dan mungkin justru disitulah daya tarik terbesar dari Piala Dunia 2030. Bukan hanya tentang stadion baru, bukan hanya tentang 3 benua, bukan hanya tentang sejarah yang diperingati, tetapi juga tentang kemungkinan lahirnya satu kisah terakhir yang sangat manusiawi. Kisah tentang legenda yang menolak menyerah pada waktu, kisah tentang negara yang bersiap menjadi tuan rumah dunia, dan kisah tentang sebuah turnamen yang bisa mengubah cara kita memandang sepak bola selamanya. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga soal siapa yang berani bermimpi lebih jauh. Dan untuk Portugal, untuk dunia, dan mungkin untuk Cristiano sendiri, mimpi itu masih belum berakhir.